Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi skala bagian ketiga. Materi kali ini kita akan mencari nilai jarak pada peta dari turunan rumus skala. Rumusnya sebagai berikut. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Nah, mari kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan jarak dua kota pada peta dengan skala 1:350.000 jika jarak sebenarnya 21 km. Tentukan ya jarak dua kotanya itu berapa, jadi ukurannya nanti cm. Kita mencari jarak pada peta. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diketahui skalanya 1:350.000, silakan diubah menjadi bentuk pecahan, jadinya 1/350.000. Kemudian jarak sebenarnya sama dengan 21 km. Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi cm. Kilometer turun ke cm itu turun 5 tangga, jadi nolnya bertambah 5 ya, nolnya bertambah sebanyak 5 kali, jadi nolnya jadi 5. 21 dikasih 0,5 jadinya 2.100.000 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jarak pada peta berapa. Nah, kita masukkan rumusnya. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Skala tadi 1/350.000 kalikan jarak sebenarnya 2.100.000 cm tadi ya. Nah, untuk mengalihkan pecahan dengan bilangan asli atau yang bukan pecahan ini, bilangan biasa ini, nah kita harus mengalihkan pembilang pecahan dengan bilangan asli tersebut. Jadi angka satunya silakan kalikan dengan 2.100.000, hasilnya kan nanti tetap. Jadi 2.100.000-nya taruh atas sebagai pembilang, yang penyebutnya tetap 350.000. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan pecahan tersebut. Jadi karena penyebutnya 350.000 itu memiliki 0 sebanyak 4, maka kita bisa menghilangkan 0,4 tersebut dengan pembilang atau yang atas. Jadi yang atas dan yang bawah sama-sama hilang nolnya sebanyak 4. Nanti akan menjadi 210/35, jadinya nanti kalau dibagi hasilnya 6. Nah, di sini Bapak akan tunjukkan caranya. Bagaimana sih Pak cara menghitung 210 dibagi 35 kok tiba-tiba dapat 6? Caranya gimana? Nah, oke, kita balik konsepnya ya. Jadi pembagian itu adalah sebenarnya lawan dari perkalian. Jadi konsepnya sebagai berikut. 21/35 itu sebenarnya kita mencari nilai perkalian yang sudah diketahui hasilnya. Contoh, 35 kalikan berapa sama dengan 210. Nah, itu maksudnya kita nyari yang kalikan berapa itu. Nah, kita lihat satuannya atau angka yang paling belakang dari 35 itu kan 5. Nah, hasilnya juga dilihat, belakangnya 0, hasilnya 210, itu satuannya 0. Nah, 5 kalikan berapa yang menghasilkan nilai 0? Perkalian bilangan 5 jika menghasilkan satuannya 0, itu 5 kita kalikan dengan bilangan genap. Bilangan genap yang Bapak maksud di sini adalah
2, 4, 6, dan 8. Nah, sebenarnya angka 0 itu termasuk juga bilangan genap, tapi tidak Bapak maksudkan di sini karena bilangan 0 itu adalah jika dikalikan, dia hasilnya nanti akan 0 juga. Jadi tidak mungkin nilainya nanti hasilnya di situ 0. Jadi maksud Bapak adalah hasilnya pasti adalah angka yang ada di golongan angka genap yang Bapak sebutkan, entah itu 2, 4, 6, atau 8. Nah, kita sudah tahu ya hasilnya 6, tapi kita belum tahu dapatnya dari mana. Nah, untuk mendapatkan nilai 6 ini kita lihat dari angka depannya. Angka depan pengalinya adalah 3. 35 itu angka depannya kan 3. Nah, hasilnya adalah 210. Kita ambil 21-nya. Nah, 3 kamu kalikan berapa yang mendekati 21? Nah, harusnya kan 3 kali 7 sama dengan 21. Tapi di sini ada syarat, yaitu kita harus menggunakan angka genap. Alasannya tadi karena yang belakang 5 perkaliannya harus dikalikan bilangan genap supaya menghasilkan belakangnya 0. Ya, syarat yang pertama jangan lupa. Nah, syarat yang kedua dari 3 kamu kalikan berapa yang tidak boleh lebih dari 21. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang paling mendekati adalah 3 kali 6. 3 kali 6 18. Ya, kalau 3 kali 8 itu 24 kelebihan nanti hasilnya. Nah, maka seperti itulah cara menghitung nilai dari 6 tadi. Kenapa bisa dapat 6? Jadi kesimpulannya, maka jarak kedua kota pada peta adalah 6 cm. Oke, mari kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, tadi kita tahu bahwa hasilnya adalah angka genap. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang lain lagi, tapi jarak sebenarnya bentuknya koma. Nah, ini agak susah sedikit daripada contoh soal yang pertama. Ya, langsung saja kita bahas. Skala sebuah peta adalah 1:650.000. Jika jarak sebenarnya kota A dan kota B pada peta jarak sebenarnya kota tersebut itu aslinya adalah 45,5 km. Nah, tentukan jarak kedua kota pada peta tersebut. Penyelesaiannya adalah yang pertama diketahui skala sama dengan 1:650.000. Nah, bentuk perbandingan tetap kita ubah menjadi bentuk pecahan, jadinya 1/650.000. Jarak sebenarnya 45,5 km. Nah, karena di sini ada bentuk koma, maka jumlah nolnya bukan 5 lagi. Ketika kilometer mau pindah ke sentimeter, biasanya kalau bukan dalam bentuk koma, kita akan menambahkan dengan 0 sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita kurangi sesuai banyaknya angka di belakang koma. Jika angka di belakang komanya cuma 1, kan itu 45,5, angkanya kan cuma 1 di belakang koma angka 5. Jadi nolnya kita kurangi 1 juga, supaya menghilangkan nilai yang ada komanya tadi. Jadi hasilnya nolnya sekarang cuma menambah 455, tetap kita tulis 455. Nah, nolnya kita tambah 4. Jadi yang awalnya 5 berkurang 1 karena ada 1 angka di belakang koma. Ya, 5 kurangi 1 sama dengan 4. Jadi nolnya tambah 4. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan.
yang ditanya jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Nah, seperti tadi satunya kamu kalikan 4.550.000 kemudian diper 650.000. Nah, di sini yang atas sama yang bawah itu sama-sama memiliki 0,4, jadi kita bisa mencoretnya. Oke, kalau sudah nanti menghasilkan angka 455/65, hasilnya sama dengan 7. Nah, cara hitungnya Bapak jelaskan di samping ini. Seperti biasa, 455/65 itu sama dengan 65, kamu kalikan berapa sama dengan 455 ya. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi meskipun satuannya itu sama-sama 5, tapi hasilnya itu nanti 5. Yang di contoh soal yang pertama tadi kan hasilnya 210, belakangnya 0, yang ini belakangnya 5. Jadi 5 kalau dikalikan berapa belakangnya 5, itu berarti perkaliannya itu adalah dengan angka ganjil. Bilangan ganjil yang Bapak sebutkan di sini adalah 3, 5, 7, dan 9. Jadi peluangnya ada 4 ini supaya kita dapat jawabannya. Jawabannya adalah salah satu dari 4 bilangan tersebut. Nah, oke, kita buktikan kok bisa hasilnya 7. Kita seperti biasa kita lihat angka depannya. Angka depan dari 65 adalah 6. 6 kali berapa yang mendekati 45. Nah, otomatis kalau kalian hafal perkalian, 6 itu kalikan 7 sama dengan 42, itu yang mendekati 45. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh terlalu jauh, harus yang mendekati. 6 kali 9 berapa Pak? 6 kali 9 54. Nah, kejauhan ini kan mintanya 45. Jadi seperti itu, simpel dan mudah asal kalian tahu ciri-cirinya. Oke, jadi kesimpulannya, maka jarak kedua kota pada peta adalah 7 cm. Kemudian Bapak lanjutkan, karena ini bagian ketiga, Bapak ingin kalian mengingat rumus-rumus yang ada di materi skala bagian 1, 2 maupun ketiga. Bagian ke-1 kita akan mencari skala. Bagaimana cara mencari skala? Nah, ini Bapak mau kasih tahu cara yang mudah. Nah, bagian yang skala ini kita tutup, karena yang kita mau cari skala ya, skalanya kita tutup. Nah, skala itu adalah sama dengan JPP. JPP keterangannya ada di samping kanan atas, yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah ya, skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jadi yang enggak Bapak tutup ini silakan dibagi. Oke, kemudian gimana Pak kalau mencari jarak pada peta? Ya, kalau yang ditanyakan jarak pada peta ya kita tutup atasnya. Nah, JPP sama dengan skala kali jarak sebenarnya ya. Jika letaknya sejajar ini dikalikan. Nah Pak, sekarang yang ketiga, gimana mencari jarak sebenarnya? Ya kita tutup lagi, kita tutup. Nah, berarti jarak pada peta dibagi per skala. Seperti itu cara mudah untuk mengingat rumus dari skala. Tergantung apa yang kita tanyakan, itu yang kita tutup ya. Yang ditanyakan skala, oh berarti JPP per JS. Yang ditanyakan jarak pada peta, oh berarti skala kali jarak sebenarnya. Oh, yang ditanyakan jarak sebenarnya, nah kita tutup berarti JPP per skala ya. Semoga bisa dipahami.
Untuk materi selanjutnya kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat untuk kelas 6. Jadi persiapan ujian nasional kita mulai pakai LKS. Ya, semoga dipahami. Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan ketidakpahaman nanti bisa ditanyakan lagi sama Bapak. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.